Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Shalom teman-teman, Lilin kecil hari ini tentang kebiasaan berbohong dari Imamat 19 ayat 11 sampai 12. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kami supaya tidak berbohong. Tapi kami seringkali terbiasa berbohong dengan alasan takut dimarahi atau untuk menutupi kesalahan orang lain. Ajarkan kami supaya selalu berkata benar dan jujur walaupun akibatnya kami dihukum. Supaya kami belajar menjadi anak-anak-Mu dan melakukan segala perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Suka berbohong adalah salah satu kebiasaan buruk. Selain membuat orang tidak bisa percaya lagi kepada kita, terus-menerus berbohong juga bisa menyebabkan kita terkena penyakit psikologis. Namanya mitomania. Mitomania adalah suatu keadaan di mana para penderitanya terus-menerus berbohong dalam jangka waktu lama sampai tidak lagi sadar mana yang merupakan kebohongan dan mana yang nyata dalam hidupnya. Mitomania pertama kali ditemukan oleh seorang psikiater Jerman bernama Anton Delbruck pada tahun 1891. Walaupun para penderita mitomania senang berbohong, namun dalam hati mereka merasa bersalah dan mengetahui kalau berbohong adalah yang tidak baik untuk dilakukan. Teman-teman, berbohong kadang-kadang menjadi jalan pintas ketika kita menghindari akibat dari kesalahan kita. Seperti kisah para imam kepala yang memilih untuk berbohong daripada mengatakan kebenaran. Namun sebaik-baiknya kebohongan, hal itu pasti akan terungkap. Selain dari itu, tidak baik untuk dilakukan dan mendukakan hati Tuhan. The ninth commandment, always tell the truth. One day, God gave Moses the 10 commandments on Mount Sinai. Among them was a very important rule. You shall not bear false witness against your neighbor. Exodus chapter 2. That means do not lie. What did Jesus teach about the truth? Jesus taught us that truth is very important. He said, "Let your yes be yes, and your no, no." Matthew 5:37. That means we should always be honest and keep our words trustworthy. Why is it important to tell the truth? Lies hurt others. When we lie, it can make others feel sad, confused, or even get them into trouble. Lies hurt us. When we lie, we feel guilty inside, and sometimes one lie leads to another. Telling the truth builds trust. People will trust and respect you when they know you are honest. God loves the truth. God is a God of truth, and He wants us to live in truth. How can we follow the ninth commandment? Always speak the truth. Even when it's hard, tell the truth. Be honest in school and at home. Don't cheat on a test or blame someone else for something you did. Keep your promises. If you say you'll do something, do it. Use kind words. Don't spread lies or gossip about others. A lesson for all of us. When we choose to tell the truth, we follow God's command and make the world a better place. Honesty brings peace, trust, and happiness. Lies might seem like an easy way out, but they only bring trouble. Can you think of a time when telling the truth made you feel good inside? How can you practice being honest every day? Jangan bersaksi dusta ada dalam perintah Allah ke-9 hukum Musa. Kita lebih baik mendengar kabar jujur tapi tidak menyenangkan daripada kabar dusta yang menyenangkan. Bohong kecil-kecil akan menyebabkan bohong besar. Sering berbohong akan menjadi kebiasaan. Karena itu, baiklah kita selalu berkata jujur dan menyatakan kebenaran sejak kecil. Ayat hafalan kita, Imamat 19 ayat 11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah berdusta seorang kepada sesamanya. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, mampukan kami untuk mengatakan apa yang benar dan menjauhi kebohongan sekalipun itu sulit.
Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mau belajar untuk selalu mengatakan yang sebenarnya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.